Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Berdiri saya di sini, saya akan menyampaikan sedikit maklumat. Salat Ramadan pada tanggal 27 Maret 2023 pemasukan saldo tanggal 27 Maret 2023 Rp3.659.000 dan ada pun pemasukan dari kotak amal Rp707.000 dan ada pun pengeluaran dari kotak amal Rp325.000. Saldo sementara pada malam ini Rp4.041.000. Dan ada pun yang bertugas pada kultum malam ini sekaligus imam yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Tony Ramadan SHMAG yang akan bertema dengan kiat-kiat menjaga kesehatan badan selama bulan Ramadan. Yang bertugas sebagai kultum pada malam yang bertugas sebagai Bilal pada malam ini Bapak Mulyadi. Sekian, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi ja'ala al-muslimin jasadan wahidan wa ja'ala rabitatan fima bainana imanan wa tauhidan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Isya dan insyaallah nanti dilanjutkan dengan salat tarawih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan untuk menunaikan salah satu yang memang terpenting di bulan suci Ramadan, yaitu sholat tarawih. Yang mana sholat ini tidak bisa dilakukan di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu, sholat tarawih ini kita perjuangkan, kita usahakan jangan sempat ketinggalan satu hari. Karena kalau sudah Ramadan meninggalkan kita, maka bagaimanapun caranya kita tidak akan bisa lagi untuk melaksanakan sholat. Dan setiap malamnya itu terdapat fadilah-fadilah, keistimewaan bagi mereka yang mengerjakan sholat tarawih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tentunya di bulan suci Ramadan ini, ketika kita berpuasa, maka itulah inti dari bulan Ramadan ini, yaitu ketika kita menahan diri dari lapar dan dahaga, kemudian kita menahan diri dari segala bentuk yang bisa membatalkan puasa ini. Oleh karenanya para ulama membagikan 4 tingkatan orang-orang yang berpuasa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kira-kira kita termasuk di tingkatan berapa? Jadi tingkatan yang pertama itu puasanya orang yang umum. Kemudian tingkatan yang kedua puasanya orang yang khusus dan bot. Tingkatan yang ketiga ini yang sangat istimewa, puasanya orang yang lebih daripada khusus. Jadi bagaimana Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, puasa tingkatan paling rendah ini adalah mereka yang berpuasa tapi hanya
mempuasakan mulutnya supaya tidak masuk makanan dan minuman saja. Jadi dia berpuasa dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari, tidak makan dan tidak minum. Itu ternyata walaupun itu butuh perjuangan, tapi itu tingkatan puasa yang paling rendah. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu, jangankan usia SMP, bahkan sebelum masuk SD pun sudah mampu melakukannya. Apalagi diiming-imingin kalau misalnya full 30 juz dikasih sepeda dan sebagainya, 30 hari maksudnya dikasih hadiah dan sebagainya. Itu semangat anak-anak luar biasa. Ternyata itu adalah puasa tingkat paling rendah, yaitu hanya meninggalkan makanan dan minuman dari pagi sampai sore hari. Kemudian kita naik selanjutnya, yaitu puasanya orang yang khusus. Ini yang lebih bagus dari puasa yang sebelumnya. Jadi puasa orang khusus itu adalah dia menahan diri dari lapar dan dahaga. Dia mempuasakan mulutnya supaya tidak masuk makanan dan minuman, dan dia juga mempuasakan seluruh anggota tubuhnya. Dia mempuasakan tangannya sehingga tangannya tidak mengambil hak orang lain. Ia juga mempuasakan matanya supaya tidak melihat kemaksiatan ataupun melihat kekurangan orang lain. Ia juga mempuasakan kakinya supaya tidak melangkah ke tempat maksiat. Ia juga mempuasakan mulutnya selain dari makanan dan minuman. Ia juga mempuasakan mulutnya supaya tidak berkata dusta ataupun perkataan bohong. Karena Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW bersabda, "Kam min shaim laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal 'atas." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi ia tidak mendapatkan pahala dari puasa itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Man lam yada' qaula zur wal 'amalu bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Karena mereka berpuasa, mempuasakan mulutnya dari makanan dan minuman, akan tetapi tidak mempuasakan mulutnya untuk berkata bohong, berkata dusta, apalagi sampai dengan ucapannya menyakiti hati orang lain. Maka Allah tidak butuh dengan puasa orang yang seperti itu. Jadi dia mampu mengendalikan supaya tidak masuk makanan dan minuman, tapi ia tidak bisa mengendalikan perkataannya, perkataan dusta, perkataan bohong. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu, itu jari-jari kita bisa sama seperti itu ketika kita menulis berita hoax dan sebagainya, bisa melunturkan ataupun mengikis pahala puasa. Nah, ini tingkatan yang kedua Bapak Ibu, yaitu orang yang tidak makan dan tidak minum, kemudian ia juga mempuasakan seluruh anggota tubuhnya, kakinya, matanya, telinganya, ya, kemudian kemaluannya dan sebagainya. Maka inilah puasanya orang yang khusus setelah puasanya orang awam. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang lebih istimewa lagi, dan ini yang paling istimewa. Dan ini biasanya puasanya para nabi dan para rasul, yaitu puasanya orang yang lebih khusus lagi, puasa yang paling istimewa, yaitu yang bagaimana ia mempuasakan mulutnya dari makanan dan minuman, kemudian ia juga mempuasakan seluruh anggota tubuhnya, dan ia juga mengisi hari-harinya dengan beramal soleh. Ya, ini puasa yang paling istimewa, tingkatan yang paling tinggi. Ia berpuasa, tidak makan dan tidak minum, kemudian ia mempuasakan seluruh anggota tubuhnya, kemudian ia isi hari-harinya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukankah ala bizikrillah tatma'innul qulub, tidaklah dengan berzikir hati kita akan menjadi tenang.
Bukankah membaca Al-Quranul Karim itu bagian dari zikir? Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri, dan telah kami mudahkan Al-Quran untuk mengingat kepada Allah. Kemudian puasa yang seperti ini ia isi hari-harinya di bulan Ramadan dengan tilawah Al-Quran, dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Karena di samping bulan ini adalah syahrus siyam, yaitu bulan puasa, ini juga merupakan syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bagaimana bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Jadi sangat-sangat dianjurkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita untuk membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Karena ini adalah bulan Al-Quran, bulan bagaimana kita bisa memperbanyak ibadah kita dengan membaca Al-Quran. Karena janji Rasulullah SAW, al-mahiruna bil Quran ma'asyafaratil kiramil bararah. Orang yang mahir, tajwidnya bagus, kemudian bacaannya lancar, orang yang mahir membaca Al-Quran, maka ia akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia. Terus bagaimana Ustaz ketika kita tidak bisa ataupun terbata-bata membacanya? Maka janji Rasulullah SAW, walladzina yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa syaqqun 'alaihi lahu ajran. Adapun orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, belum lancar, maka ia juga mendapatkan pahala dari Allah. Bahkan Allah memberikan 2 pahala bagi orang-orang yang terbata membaca Al-Quran. Pahala yang pertama adalah ia membaca Al-Quran, kemudian pahala yang kedua adalah ia berusaha untuk mempelajari Al-Quran. Ya, jadi tidak ada alasan kita ketika kita tidak ada waktu kita, bahkan mungkin kita belum lancar membaca Al-Quran, masih terbata-bata, maka insya Allah setiap bacaan kita walaupun terbata-bata, maka itu akan mendapatkan 2 pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia juga mengisi hari-harinya dengan sedekah, gemar memberi, baik itu memberi bukaan kepada masjid sekitar atau orang kelaparan. Karena Rasulullah mengatakan, kam man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang memberikan bukaan kepada orang-orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Rasulullah SAW adalah ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Bahwa Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi ketika di bulan suci Ramadan. Kenapa Bapak Ibu? Karena sedekah yang kita sedekahkan di bulan Ramadan itu nilainya lebih istimewa dibandingkan kita sedekahkan di luar bulan Ramadan. Harta yang kita infakkan di bulan suci Ramadan itu lebih mulia di hadapan Allah dibandingkan kita infakkan di luar bulan Ramadan. Makanya Rasulullah SAW lebih dermawan beliau ketika berada di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semuanya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai tingkatan yang paling khusus ini, yaitu selain kita menjaga mulut kita dari makanan dan minuman, kita juga menjaga seluruh anggota tubuh kita. Kita mempuasakan seluruh anggota tubuh kita, kemudian kita isi hari-hari kita di bulan suci Ramadan ini dengan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena esensi dari ibadah puasa tersebut adalah tidak lain dan tidak bukan di penghujung ayat 183 Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, agar engkau mendapatkan gelar ketakwaan. Gelar takwa inilah satu-satunya tidak bisa dibeli oleh manusia. Kalau gelar-gelar lain Pak, S1 itu 20 juta bisa lolos Pak. Kalau S2 itu 50 juta tidak kuliah bisa lolos. Tapi gelar takwa ini hanya Allah yang mampu membeli, hanya Allah yang mampu memberikan.
kepada orang-orang yang telah dididik oleh Allah selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Ketika ia berhasil, maka Allah lah yang langsung memberikan gelar takwa ini kepadanya. Semoga kita dimampukan oleh Allah untuk meraihnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kultum yang singkat ini mampu memberikan nasihat kepada kami pribadi dan kepada jemaah sekalian agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena masih panjang perjalanan kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah berikan kepada kita kekuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.